الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah, mengawali khutbah ini marilah kita saling mengingatkan, saling berwasiat kepada diri kita masing-masing agar kita selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada dalam kondisi dan situasi yang bagaimanapun. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dengan bertakwa berarti kita membuat perbekalan yang terbaik dalam hidup ini. Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Karena nilai-nilai ketakwaan itulah yang akan menyelamatkan kita dalam kehidupan di dunia ini dan juga dalam kehidupan di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, hidup kita di dunia ini sangat singkat. Rasulullah mensinyalir dalam sebuah hadis beliau bahwa umur umatku itu tidak lebih dari 70 tahun, hanya antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lebih daripada itu. Diriwayatkan di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum may yazudu dzalik. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, umur umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit dari mereka yang melebihi itu. Banyak pembahasan para ulama berapa jumlah sedikit itu. Dianalogikan dengan sahabat Rasulullah yang 4 yang dikenal Khulafaur Rasyidin. 3 diantaranya tidak lebih dari 70 tahun. Hanya salah satu sahabat saja yang lebih dari 70 tahun, yaitu sahabat Utsman bin Affan. Pemimpin umat ketika itu sebagai representasi daripada umat. Itulah contoh di dalam sejarah umur umat Rasulullah. Jadi dari 4 sahabat hanya satu yang melebihi dari 70 tahun. Artinya wa aqalluhum di sana ya tidak lebih dari 1/4. Meskipun harapan hidup kita sekarang oleh WHO dikatakan rata-rata sudah 69 tahun karena sudah terjadi perbaikan gizi dan sebagainya. Tapi yang jelas
sebagaimana kebenaran hadis Rasulullah itu sekitar 60 sampai 70 tahun, sedikit saja yang melebihi itu. Jadi kalau ada yang sudah melebihi 70 tahun, itu artinya diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita perlu memanfaatkan sisa-sisa umur kita dengan sebaik-baiknya, seefisien dan seefektif mungkin. Karena pasti akan berakhir. Untuk itu kita perlu mengisi kehidupan ini dengan kehidupan yang berkualitas. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, bagaimana agar hidup kita berkualitas? Apa yang mesti kita lakukan? Ada beberapa indikator kehidupan itu berkualitas. Yang pertama, beriman dan berilmu. Semakin kokoh keimanan seseorang, menunjukkan semakin berkualitas hidupnya. Semakin banyak ilmu pengetahuan seseorang, menunjukkan semakin berkualitas kehidupannya. Karena itu Allah memotivasi kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan menambah ilmu pengetahuan. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin, orang yang banyak ilmunya kita sebut ulama. Dengan ilmu itulah menghantarkan mereka semakin bertakwa kepada Allah. Inilah sebahagian makna ayat yang berbunyi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama, orang yang banyak ilmu pengetahuannya. Karena itu Islam menganjurkan kita untuk menuntut ilmu pengetahuan. Banyak dalil-dalil Al-Quran dan hadis Rasul yang memotivasi kita untuk menambah ilmu pengetahuan. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berpengetahuan dan yang tidak berpengetahuan? Pasti tidak sama. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Bahkan sepanjang hayat, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Indikasi yang kedua daripada kehidupan yang berkualitas itu adalah bergerak dan dinamis. Bergerak adalah indikator hidup. Semakin dinamis seseorang dalam bekerja, berusaha, menunjukkan semakin berkualitas hidupnya. Dan setiap melakukan gerakan, upaya, usaha, pasti Allah turunkan keberkahan. Al-harakah barakah. Dalam kita berkegiatan pasti ada keberkahan. Karena itu Islam melarang kita untuk bermalas-malasan, berpangku tangan saja. Makanya Rasulullah mengajarkan salah satu doa untuk kita amalkan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sikap lemah dan malas. Jadi malas itu sesuatu yang dibenci oleh Islam. Maka kita harus berupaya berlindung kepada Allah dari sifat malas itu. Bahkan Allah menyuruh kita senantiasa bangkit
Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Banyak lagi ayat-ayat Al-Quran dalam konteks ayat yang menyuruh kita sholat Jumat dilanjutkan dengan firman Allah, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Setelah kamu selesai melaksanakan sholat, maka bertebaranlah di muka bumi ini, cari karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kalian menjadi orang yang beruntung. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Indikasi yang kedua, yang ketiga adalah produktif dan bermanfaat. Konsekuensi dari berupaya bergerak, maka pasti akan menghasilkan produktivitas. Nah, produktivitas ini indikasi orang hidup. Ya. Semakin produktif berarti semakin berkualitas hidupnya. Rasulullah SAW memuji orang yang membawa manfaat bagi orang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Kalau hidup sudah tidak menghasilkan sesuatu, maka indikasi dia bukan hidup lagi atau mati sebelum kematian datang. Jadi ada manusia yang masih usia produktif, misalnya dia harus menghasilkan baik yang bersifat materi maupun yang imateri, pahala, itu produktivitas kita juga walaupun tidak terlihat. Kalau sudah tidak produktif lagi, ya artinya dia sudah mati sebelum kematian. Naudzubillah. Adakah orang yang demikian? Banyak. Korban narkoba itu tidak lagi produktif, untuk dirinya saja tidak, apalagi untuk orang lain, untuk keluarga dan masyarakat, bahkan menjadi beban masyarakat. Karena itu Islam mengharamkan. Allah berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kaum muslimin, ada kelompok manusia yang sangat-sangat berkualitas hidupnya. Walaupun mereka sudah wafat, tapi masih produktif. Walaupun sudah wafat, masih produktif. Jadi seolah-olah mereka hidup, karena indikasi hidup tadi adalah produktif. Ada kelompok yang demikian. Allah berfirman, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Ayat yang sejenis dengan itu Allah berfirman, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaku. Jangan kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya, mereka senantiasa mendapat rezeki. Produktif mereka walaupun sudah wafat, karena ketika hidupnya diisi dengan perbuatan-perbuatan baik yang mendatangkan manfaat untuk manusia lain, mereka senantiasa mendapat rezeki dari Allah melalui doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang hidup setelahnya. Karena itu kita berupaya untuk meniru kehidupan yang demikian, kehidupan yang berkualitas. Contoh konkret, para pahlawan kusuma bangsa senantiasa ketika disebut namanya kita ingin berdoa untuk mereka. Luar biasa, masih produktif walaupun sudah tiada. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Untuk hidup yang berkualitas, Allah memberikan kita
bimbingan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Allah dan Rasul itu menyuruh kamu kepada suatu kehidupan. Seruan Allah dan seruan Rasul itu termuat di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, seruan Allah dalam rangka memberi kita kehidupan. Maksudnya kita ini sesungguhnya sudah hidup, tapi belum tentu berkualitas. Untuk mendapatkan kehidupan yang berkualitas, maka harus dilandasi dengan Al-Quranul Karim. Sayyid Qutb di dalam muqaddimah tafsirnya mengatakan indahnya hidup yang berlandaskan Al-Quran. Beliau rasakan itu setelah mendalami, mengkaji dan mengamalkan Al-Quran. Maka tafsir beliau terkenal dengan fi zilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran. Itulah kehidupan yang berkualitas. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mau berupaya meningkatkan kualitas kehidupan kita dengan beberapa indikasi yang saya uraikan sebelumnya tadi. Dan lebih daripada itu, maka landasilah kehidupan kita dengan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, orang yang senantiasa melandaskan kehidupan kita dengan Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر.